Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemikir sekalian, konten kali ini kita akan membahas tentang dosa-dosa iblis sebelum menjadi pembangkang yang nyata. Sahabat pemikir semua pasti banyak yang telah mengetahui akibat iblis ditetapkan menjadi penghuni neraka dan menjadi makhluk terkutuk, dikarenakan iblis enggan mematuhi perintah Allah untuk sujud atau menghormati kepada Nabi Adam alaihissalam akibat sifat hasad iblis dan merasa lebih unggul akibat kesombongannya, dan tetap menerima dirinya untuk masuk ke dalam golongan makhluk yang sesat dan kekal dalam neraka disebabkan kecemburuannya yang berlebihan kepada Nabi Adam, dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ditangguhkan masa hidupnya untuk menghasut Nabi Adam, pasangannya, serta keturunannya Nabi Adam akibat sifat rasa dendam iblis kepada Adam hingga ke Bani Adam. Sebagaimana hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran, firman Allah surat Al-Baqarah 34 sebagai berikut. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Surat Al-Baqarah ayat 34. Dan surat Al-A'raf ayat 12 hingga ayat 18 yang artinya sebagai berikut. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya, surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan dan dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua. Surat Al-A'raf 12-18. Tindakan iblis inilah yang telah melampaui batas, yang tetap tak mematuhi perintah Allah, bersifat sombong di hadapan Allah, sedangkan diri iblis tersebut hanya sebatas makhluk, dan bahkan tetap bersedia dimasukkan ke dalam neraka dan menjadi golongan orang-orang kafir lagi fasik akibat kecemburuan dan rasa dendamnya kepada Nabi Adam alaihi salam, Siti Hawa hingga keturunan-keturunan Nabi Adam sampai hari kiamat, sehingga titik dosa yang dilakukan iblis yang telah melampaui batas yang tetap tak mau bertobat. Namun ternyata sahabat pemikir, dosa-dosa yang telah dilakukan iblis di saat ia menjadi kafir lagi fasik dan menjadi penghasut hingga saat ini sampai hari kiamat, ternyata iblis telah beberapa kali melakukan dosa-dosa besar jauh sebelum ia menjadi golongan kafir. Yang dosa di awal di saat ia baru diciptakan, dosa ketika ia diturunkan ke bumi di saat diberi hukuman atas dosanya pada saat diciptakan pertama kali, maupun dosa ketika ia telah diangkat kembali ke langit untuk mempertanggungjawabkan segala yang ia dan keturunannya lakukan di bumi.
Yang hal-hal tersebut akan channel Pemikir 650 bahas di konten ini. Namun sahabat pemikir, sebelumnya yang insya Allah jika sahabat pemikir berkenan agar sekiranya untuk silakan like, subscribe, dan share channel Pemikir 650 ini. Sahabat pemikir sekalian, tentang dosa yang pertama kali iblis lakukan adalah ketika iblis telah selesai diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya sebagai jenis baharu dari kalangan jin yang pertama. Kemudian sebagaimana kisah Nabi Adam untuk dilarang mendekati buah khuldi, yaitu buah yang dapat menampakkan syahwat atau aurat sebelum waktu yang ditentukan Allah Ta'ala. Namun karena sifat iblis yang memiliki dorongan gairah yang kuat disertakan dalam kesendiriannya yang tak bersabar untuk menunggu pasangan yang akan Allah berikan kepadanya, sebagaimana Nabi Adam yang bersabar menunggu dalam kesendirian hingga Nabi Adam diberikan melalui bagian dalam tubuh Nabi Adam, yaitu tulang rusuk Nabi Adam sebagai jenis baharu dari kalangan manusia, sebagai sosok wanita yang bernama Siti Hawa untuk menjadi pasangan Nabi Adam alaihi salam. Adapun iblis tak sesabar Nabi Adam sehingga kesendirian dan gairah iblis yang memuncak, maka ia melanggar perintah Allah dengan memakan buah khuldi tersebut yang semakin menampakkan syahwat atau aurat iblis. Yang hal inilah dosa pertama iblis, sehingga kesalahan pertama yang ia lakukan hendak pula ia lakukan kepada Nabi Adam dan pasangan Nabi Adam untuk memakan buah khuldi sebagaimana kesalahan pertama yang iblis telah lakukan. Adapun godaan pertama iblis yang telah diterangkan dalam firman Allah surat Taha ayat 117 hingga 122 yang artinya, kemudian kami berfirman, wahai Adam, sungguh ini iblis musuh bagimu dan bagi istrimu, maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga, nanti kamu celaka. Sungguh ada jaminan untukmu di sana, engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang, dan sungguh di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa? Lalu keduanya memakannya, lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Dan telah durhakalah Adam kepada Tuhannya, dan sesatlah dia. Kemudian Tuhannya memilih dia, maka dia menerima tobatnya dan memberinya petunjuk. Surat Taha ayat 117 hingga 122. Oh ya sahabat pemikir, bahwa firman Allah surat Taha 117 hingga 122 menerangkan tentang perkataan para malaikat yang turut ikut mendengarkan seruan Allah atas larangan kepada Nabi Adam serta pasangannya untuk tidak mendekati buah khuldi, sehingga para malaikat mengingatkan kepada Nabi Adam alaihi salam serta memberikan nasihat kepada Nabi Adam serta istri Nabi Adam. Namun Adam dan pasangannya justru terhasut oleh godaan syaitan hingga membuat diri Nabi Adam dan istrinya semakin tersesat, yang kemudian dengan rahmat Allah hingga Nabi Adam serta istrinya diampuni dan diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah menurunkannya ke bumi. Yang nasihat dan peringatan dari para malaikat ini, sahabat pemikir, dijelaskan pula dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 35 hingga 37, dan yang artinya, dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana.
Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 35 hingga 37. Adapun seruan Allah Subhanahu wa taala yang langsung kepada Nabi Adam dan istrinya agar tidak mendekati buah khuldi diterangkan dalam firman Allah surat Al-A'raf ayat 19 hingga 24 yang artinya, dan Allah berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam syurga dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai, tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim." Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan setan berkata, "Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal di dalam surga." Dan dia setan bersumpah kepada keduanya, "Sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasehatmu." Dia setan membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya, maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Tuhan menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?" Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Allah berfirman, "Turunlah kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan." Surat Al-A'raf ayat 19 hingga 24. Sehingga sahabat pemikir, penjelasan dalam surat Taha dan surat Al-Baqarah serta surat Al-A'raf untuk mengingatkan agar Nabi Adam dan pasangannya tidak melakukan hal zalim untuk tidak mendekati buah khuldi. Namun setan atau iblis tetap berusaha membujuk Nabi Adam dan pasangannya agar melanggar perintah Allah dan peringatan para malaikat. Disebabkan iblis tahu hal tersebut, membuat Nabi Adam dan pasangannya akan diturunkan ke bumi sebelum ketentuan yang Allah tetapkan, agar Nabi Adam dan pasangannya dapat dihukum. Sebagaimana kesalahan pertama yang pernah iblis lakukan di saat memakan buah khuldi. Adapun dosa kedua iblis yaitu ketika ia diturunkan ke bumi tanpa memiliki pasangan disebabkan memakan buah khuldi terlebih dahulu. Yang inilah menjadikan iblis berbeda dengan Nabi Adam yang telah memiliki pasangan ketika diturunkan ke bumi. Sehingga ketika iblis dihukum dan diturunkan di bumi dan syahwatnya yang telah menggebu-gebu disebabkan gairah nafsu dalam diri iblis dan belum diberikan pasangan sebagai hukuman yang diberikan kepadanya. Namun karena iblis tak mampu bersabar menunggu untuk diberikan pasangan dari jenisnya, sehingga iblis melakukan dosa besar kedua dengan menyetubuhi binatang dan makhluk dari kalangan lainnya. Sehingga benih-benih iblis terlahir dalam bentuk rupa buruk serta memiliki tabiat merusak, seks liar dan sifat-sifat menyimpang lainnya. Sehingga dosa kedua iblis ini memiliki kemiripan pula dengan yang dialami Nabi Adam dan Siti Hawa ketika diturunkan ke bumi dan dihukum berpisah selama 300 tahun. Sedangkan iblis dihukum dengan cara untuk belum memiliki pasangan sampai waktu yang Allah tentukan. Namun iblis lebih memilih melanggar hukum Allah dengan cara bersetubuh dengan jenis makhluk lainnya, sehingga Allah memberikan ganjaran dengan memberikan keturunan akan perbuatan iblis dengan keturunan yang memiliki bentuk rupa, serta di antara keturunannya kebanyakan memiliki tabiat-tabiat buruk.
dari tabiat jenis makhluk lainnya yang telah bersetubuh dengan iblis dan tabiat buruk jin dari moyang mereka iblis tersebut. Yang hal ini dijelaskan dalam hadis Nabi serta pendapat para ulama-ulama mazhab ahlu sunnah sebagai berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penghalang antara pandangan mata jin dan aurat anak Adam adalah ketika seseorang hendak masuk ke kamar mandi, hendaklah membaca Bismillah. Hadis Sahih At-Tirmizi. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang bisa menghalangi pandangan mata jin dan aurat anak Adam adalah ketika hendak menanggalkan pakaian, hendaklah membaca Bismillah. Hadis Sahih riwayat Asy-Syauti. Ibnu Taimiyah berkata dalam An-Nubuwat, yaitu jin terkadang jatuh cinta kepada manusia sebagaimana manusia jatuh cinta pada manusia lainnya, dan sebagaimana seseorang lelaki mencintai wanita dan wanita mencintai pria, maka ia pun merasa cemburu padanya dan ia mendukung kecemburuannya itu dengan segala sesuatu yang bisa ia lakukan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila salah seorang di antara kamu mendatangi istrinya lalu membaca dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari godaan syaitan dan jauhkanlah syaitan dari anak yang engkau anugerahkan kepada kami, maka bila keduanya dianugerahi anak, setan tidaklah membahayakan baginya. Hadis Sahih Bukhari. Imam Nawawi berkata, Al-Qadi berkata, maksud hadis ini ialah bahwa setan tidak mampu menyusup ke dalamnya. Ada lagi yang berpendapat bahwa setan tidak mampu mengganggunya bila anak itu lahir lain daripada yang lain. Akan tetapi bukan berarti bila besar nanti dia akan terlepas dari bisikan setan dan godaannya. Syarah Muslim Imam Nawawi. Dan Imam Ibnu Taimiyah berkata, dan kadangkala manusia menikah dengan jin dan melahirkan anak pula. Ini banyak terjadi. Banyak ulama menjelaskan dan berbicara tentang hal ini. Namun para ulama tidak suka menikah dengan jin. Majmu' Fatawa. Wahai sahabat pemikir, sehingga dari hadis Nabi serta yang dikemukakan beberapa kalangan ulama mazhab ahlu sunnah bahwa bangsa jin gemar memiliki ketertarikan syahwat kepada jenis makhluk lain, yang tentu tabiat bangsa jin ini mengikuti tabiat yang dilakukan genetik moyang mereka iblis. Ketika iblis melakukan dosa yang kedua dengan berhubungan badan kepada jenis makhluk lain sehingga menghasilkan keturunan-keturunannya. Dan sahabat pemikir sekalian, adapun dosa ketiga yang dilakukan iblis adalah ketika bertobat kembali kepada Allah akibat kelalaian dirinya hingga melakukan dosa berhubungan badan dengan makhluk jenis lain hingga menghasilkan keturunan-keturunan yang memiliki buruk rupa dan memiliki tabiat-tabiat yang buruk hingga melakukan kerusakan di bumi, bahkan tidak menuruti apapun yang dikatakan moyang mereka, yaitu iblis. Dan iblis pun tak sanggup menghadapi keturunan-keturunannya saat itu agar tidak melakukan suatu kerusakan yang dapat mendatangkan murka Allah. Maka ketika ketidakberdayaan iblis sehingga iblis diangkat ke langit, serta Allah memberikan bala tentara kepada iblis dari kalangan malaikat untuk membinasakan keturunan iblis tersebut dan menyisakan sebagian kecil yang berhasil kabur dari bala tentara malaikat untuk menjadi sebuah pelajaran. Dan setelah iblis dan para malaikat telah selesai membinasakan sebagian besar bangsa jin dari keturunan iblis saat itu, dan iblis serta para malaikat kembali ke langit dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan iblis telah mencoba menunjukkan ketulusannya di hadapan Allah untuk menebus dua dosa yang ia lakukan sebelumnya dan dosa keturunannya akibat asbab dari hasil perbuatannya, dan kemudian berharap agar Allah mulai bersedia kembali memberikan ia jenis keturunan baru melalui pasangan dari jenis dirinya untuk Allah ciptakan.
dan berharap agar memulai kehidupan yang baru. Namun, saat itu iblis justru mendengarkan seruan ketetapan Allah bahwa Allah berfirman untuk hendak menciptakan jenis baru dari kalangan manusia untuk menjadi khalifah di bumi. Sehingga karena rasa sakit hati, cemburu dan kekecewaan iblis yang tidak memiliki kesabaran, sehingga iblis tidak setuju akan adanya jenis makhluk baru yang akan dapat membuat dirinya tidak menjadi jenis makhluk terakhir. Sehingga iblis kembali melakukan dosa ketiga, yaitu dengan memprovokasi malaikat untuk mempertanyakan kepada Allah bahwa kenapa mesti ada makhluk baru lagi yang bisa saja akan melakukan kerusakan sebagaimana jenis-jenis makhluk sebelumnya. Dan Allah lebih maha mengetahui yang tidak diketahui makhluknya. Yang dosa ketiga iblis untuk memprovokasi hingga para malaikat mempertanyakan kepada Allah diterangkan dalam firman Allah surat 30 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Surat Al-Baqarah ayat 30. Sahabat pemikir